Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, ketemu lagi dengan saya. Hari ini seperti biasa kita akan belajar ilmu pengetahuan sosial. Adapun sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, sebaiknya atau senantiasa marilah kita meminta pertolongan dan penyertaan dari Tuhan Yang Maha Kuasa agar kegiatan yang kita jalankan pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar dan membawa manfaat yang baik bagi kita semua. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Selesai. Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, terlebih dahulu saya ingin mengabsensi anak-anakku sekalian. Silakan kalian mengisi link absensi yang saya sudah kirimkan melalui WhatsApp group. Saya harap kalian bisa mengisi absensi tersebut, karena walaupun kita tidak bertemu secara fisik, tetapi saya yakin anak-anakku sekalian memiliki semangat belajar dan daya juang yang cukup tinggi. Sekalipun kita di tengah situasi pandemi ini, tetapi tidak menghilangkan semangat dan kedisiplinan kita dalam belajar. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran kita yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, saya minta anak-anakku sekalian untuk dapat menyaksikan video yang telah saya bagikan tautannya lewat grup WhatsApp. Saya minta untuk menyaksikannya secara sendiri-sendiri, kemudian dapat dicatat kesimpulan apa yang bisa ditarik dari setelah anak-anakku sekalian menyaksikan video tersebut. Dan setelah Anda menonton video yang saya bagikan lewat tautan link itu, tidak lupa pula Anda juga harus membaca atau melihat peta mengenai sebaran potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia. Karena materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah mengenai potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia dan potensi sumber daya kemaritiman yang ada di Indonesia. Untuk kegiatan selanjutnya, silakan anak-anak sekalian untuk mendownload lembar kerja siswa yang telah saya kirimkan lewat grup WhatsApp mata pelajaran ini. Kemudian Anda silakan untuk bergabung ke tiap masing-masing kelompok belajar yang sudah kita bentuk pada pertemuan terdahulu. Adapun yang harus Anda kerjakan adalah Anda harus menjawab setiap pertanyaan yang saya berikan ke dalam LKS itu dengan berdasarkan informasi yang Anda dapatkan dari video maupun dari peta sumberan sumber daya potensi sumber daya alam yang terdapat di Indonesia, dan Anda juga bisa menggalinya dari berbagai sumber dan buku paket yang telah disediakan. Kemudian berasal dari hasil pekerjaan diskusi kelompok itu, silakan Anda masing-masing mempresentasikannya, kemudian divideokan, kemudian dikirimkan kepada saya. Baik, terima kasih atas presentasi dari masing-masing kelompok, baik dari kelompok 1 sampai dengan kelompok yang keempat. Saya telah melihat apa yang telah Anda presentasikan dari masing-masing topik ataupun pertanyaan yang saya bagikan lewat lembar kerja siswa. Dan selanjutnya saya sudah melihat juga tanggapan dari kelompok 1 ke kelompok 3, sebaliknya juga dari kelompok 2 ke kelompok 4. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi refleksi. Saya minta masing-masing anggota kelompok bisa mencatat kira-kira apa kekurangan dan hal-hal penting yang bisa kita peroleh setelah kita mempelajari materi yang telah kita bahas pada hari ini. Adapun yang telah anak-anakku sekalian bahas pada diskusi kelompok kali ini adalah berkaitan dengan materi yang telah saya sampaikan pada pertemuan awal tadi, di mana materi kita yang kita bahas pada pagi hari ini adalah potensi sumber daya alam dan potensi kemaritiman yang ada di Indonesia. Kita tahu dan pernah kalian pelajari juga di jenjang pendidikan terdahulu, yaitu di sekolah dasar, pernah Anda pelajari mengenai sumber daya alam. Sumber daya alam ini terdiri atas dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Tetapi fokus kita pada
pagi hari ini adalah bagaimana kita dapat mengetahui potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia. Yang pertama, salah satu jenis potensi sumber daya alam di Indonesia yaitu adalah potensi sumber daya hutan. Kita tahu Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki luas cakupan hutan yang cukup besar di dunia. Bahkan dikatakan Indonesia merupakan salah satu paru-paru dunia, di mana Indonesia memiliki luas tutupan hutan hujan tropis yang terbesar, urutan kedua setelah yang pertama itu negara Brasil, diikuti oleh Indonesia. Adapun luas hutan Indonesia itu sebesar 99,6 hektar are ataupun kurang lebih 52% dari luas wilayah Indonesia. Sebaran hutan di Indonesia sendiri itu dapat kita temukan di wilayah Papua, Kalimantan, Sulawesi, dan Pulau Sumatera. Pada dewasa ini, hutan itu telah mengalami berbagai macam perubahan akibat dari banyak dieksploitasi oleh manusia, baik dieksploitasi hasil kayunya, hewannya, maupun dari hasil lahannya sendiri. Banyak luas hutan kita ini sudah berubah atau beralih fungsi, baik sebagai perkebunan sawit, sebagai pemukiman, maupun sebagai industri. Indonesia memiliki potensi hutan yang cukup besar, karena di dalamnya terdapat berbagai macam keanekaragaman hayati yang cukup kaya, dan merupakan salah satu yang terbaik di dunia. Sebagai contoh itu kita bisa lihat adanya wisata ataupun Suaka Marga Satwa dan Taman Nasional yang tersebar di berbagai wilayah di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berfungsi bagaimana untuk menjaga kelestarian dari flora dan fauna itu sendiri. Tadi kita sudah bahas mengenai potensi sumber daya hutan di Indonesia. Yang berikut yang akan kita bahas adalah potensi sumber daya tambang. Potensi sumber daya pertambang yang pertama yang kita bahas adalah minyak bumi. Minyak bumi itu merupakan suatu hasil mentahan dari berbagai macam produk yang kita gunakan selama ini. Pasti kita sudah kenal yang namanya bensin, minyak tanah, solar, maupun berbagai jenis bahan bakar baru yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Itu semuanya berasal ataupun bermula dari bensin dari minyak bumi yang kemudian diproses sehingga dapat kita gunakan sebagai sumber energi yang menunjang aktivitas dan kegiatan kita sehari-hari. Indonesia itu merupakan salah satu negara pengekspor, tetapi itu merupakan sebuah sejarah karena dalam dekade 10 tahun terakhir ini Indonesia sudah keluar dari organisasi negara pengekspor minyak. Adapun cadangan minyak di Indonesia memang ada, tetapi lebih banyak dieksploitasi dan digunakan untuk konsumsi sendiri. Sedangkan sisanya untuk pemenuhan kebutuhan energi di dalam negeri itu lebih banyak diekspor dari luar. Tadi kita sudah bahas mengenai potensi sumber daya hutan di Indonesia. Yang berikut yang akan kita bahas adalah potensi sumber daya tambang. Potensi sumber daya pertambang yang pertama yang kita bahas adalah minyak bumi. Minyak bumi itu merupakan suatu hasil mentahan dari berbagai macam produk yang kita gunakan selama ini. Pasti kita sudah kenal yang namanya bensin, minyak tanah, solar, maupun berbagai jenis bahan bakar baru yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Itu semuanya berasal ataupun bermula dari bensin dari minyak bumi yang kemudian diproses sehingga dapat kita gunakan sebagai sumber energi yang menunjang aktivitas dan kegiatan kita sehari-hari. Indonesia itu merupakan salah satu negara pengekspor, tetapi itu merupakan sebuah sejarah karena dalam dekade 10 tahun terakhir ini Indonesia sudah keluar dari organisasi negara pengekspor minyak. Adapun cadangan minyak di Indonesia memang ada, tetapi lebih banyak dieksploitasi dan digunakan untuk konsumsi sendiri. Sedangkan sisanya untuk pemenuhan kebutuhan energi di dalam negeri itu lebih banyak diekspor dari luar. Potensi sumber daya tambang yang kedua adalah batu bara. Kita tahu atau kita sering dengar batu bara itu sebagai salah satu sumber energi potensial yang
cukup besar potensinya di Indonesia. Adapun batu bara ini digunakan atau dimanfaatkan dalam industri listrik sebagai pembangkit listrik tenaga batu bara. Industri rumah tangga itu digunakan dalam bentuk briket untuk keperluan masak ibu-ibu sehari-hari di dapur. Kemudian industri batu bara, genteng, biji besi itu digunakan untuk peluburan biji besi, dan industri kimia. Potensi batu bara di Indonesia itu cukup besar karena persentasenya itu 0,5% dari cadangan batu bara di dunia. Dan Indonesia menduduki urutan ke-6 sebagai negara pengekspor batu bara di dunia karena dengan jumlah produksi itu sebanyak 296 juta ton per tahun. Sebaran tampung batu bara Indonesia itu dapat kita temui di wilayah Kalimantan Timur, wilayah Sumatera Barat, dan wilayah Sumatera Selatan. Sumber daya tambang yang ketiga itu adalah emas. Siapa yang tidak tahu emas? Emas itu merupakan salah satu logam mulia yang cukup tinggi nilai jualnya. Banyak orang yang lebih memilih berinvestasi di bidang emas karena emas itu dari tahun ke tahun harganya cenderung naik. Pada umumnya, fungsi dari emas itu digunakan sebagai perhiasan. Terutama kita bisa lihat pada ibu-ibu kita, saudara atau kakak-kakak kita itu kan, terutama yang perempuan itu banyak menggunakan perhiasan dari logam mulia ini atau emas ini. Produksi emas di Indonesia itu pada tahun 2003 itu mencapai 141.019 ton. Potensi tambang emas di Indonesia itu cukup banyak atau cukup besar. Salah satu tambang emas terbesar di Indonesia itu kita bisa lihat atau kita sering nonton di TV itu di Papua, di mana dikelola oleh PT Freeport. Kemarin ada berita terakhir bahwa kontrak kerja antara pemerintah Indonesia dan PT Freeport itu diperpanjang lagi, dengan konsekuensi pengolahan smelter itu harus dibangun di Indonesia. Jadi bisa menyerap tenaga kerja yang ada di Indonesia. Selain di Papua itu dapat kita temukan atau dapat ditemui juga di Kalimantan Barat, Aceh, Sulawesi Utara, Riau, dan Bengkulu. Yang berikut, setelah kita belajar mengenai atau kita mengetahui mengenai potensi sumber daya alam, yaitu terdiri dari potensi sumber daya hutan, potensi sumber daya tambang yang terdiri dari minyak bumi, batu bara, dan emas. Sekarang kita masuk ke potensi sumber daya kemaritiman di Indonesia. Kalau berbicara maritim berarti berbicara mengenai laut dan pesisir. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki garis pantai paling panjang di dunia. Kalau kita lihat berdasarkan Globe, Indonesia merupakan salah satu negara berbasis kepulauan, di mana luas laut Indonesia itu mencapai 5,8 juta kilometer persegi. Di samping itu, laut Indonesia itu kaya akan keanekaragaman hayati, di mana menyimpan kekayaan alam yang luar biasa. Sering kita dengarkan di berita itu ada penangkapan ikan ilegal. Itu membuktikan bahwa kita memang memiliki potensi laut yang cukup luar biasa. Di samping itu, potensi laut yang ada di Indonesia itu tidak hanya pada bidang perikanan saja, tetapi juga bahan tambang seperti minyak bumi, nikel, emas, pasir, biji besi, dan sebagainya yang ada di bawah permukaan laut. Kekayaan yang dapat dimanfaatkan dan sumber daya laut yang dapat dimanfaatkan selain itu adalah potensi sumber daya tambang yang kedua adalah batu bara. Kita tahu atau kita sering dengar batu bara itu sebagai salah satu sumber energi potensial yang cukup besar potensinya di Indonesia. Adapun batu bara ini digunakan atau dimanfaatkan dalam industri listrik sebagai pembangkit listrik tenaga batu bara. Industri rumah tangga itu digunakan dalam bentuk briket untuk keperluan masak
ibu-ibu sehari-hari di dapur, kemudian industri batu bara, genteng biji besi itu digunakan untuk peluburan biji besi, dan industri kimia. Potensi batu bara di Indonesia itu cukup besar karena persentasinya itu 0,5% dari cadangan batu bara di dunia. Dan Indonesia menduduki urutan ke-6 sebagai negara pengekspor batu bara di dunia karena dengan jumlah produksi itu sebanyak 296 juta ton per tahun. Sebaran tambang batu bara Indonesia itu dapat kita temui di wilayah Kalimantan Timur, wilayah Sumatera Barat, dan wilayah Sumatera Selatan. Sumber daya tambang yang ketiga itu adalah emas. Siapa yang tidak tahu emas? Emas itu merupakan salah satu logam mulia yang cukup tinggi nilai jualnya. Banyak orang yang lebih memilih berinvestasi di bidang emas karena emas itu dari tahun ke tahun harganya cenderung naik. Pada umumnya, fungsi dari emas itu digunakan sebagai perhiasan. Terutama kita bisa lihat pada ibu-ibu kita, saudara atau kakak-kakak kita itu kan, terutama yang perempuan itu banyak menggunakan perhiasan dari logam mulia ini atau emas ini. Produksi emas di Indonesia itu pada tahun 2003 itu mencapai 141.019 ton. Potensi tambang emas di Indonesia itu cukup banyak atau cukup besar. Salah satu tambang emas terbesar di Indonesia itu kita bisa lihat atau kita sering nonton di TV itu di Papua, di mana dikelola oleh PT Freeport. Kemarin ada berita terakhir bahwa kontrak kerja antara pemerintah Indonesia dan PT Freeport itu diperpanjang lagi, dengan konsekuensi pengolahan smelter itu harus dibangun di Indonesia. Jadi bisa menyerap tenaga kerja yang ada di Indonesia. Selain di Papua itu dapat kita temukan atau dapat ditemui juga di Kalimantan Barat, Aceh, Sulawesi Utara, Riau, dan Bengkulu. Yang berikut, setelah kita belajar mengenai atau kita mengetahui mengenai potensi sumber daya alam, yaitu terdiri dari potensi sumber daya hutan, potensi sumber daya tambang yang terdiri dari minyak bumi, batu bara, dan emas. Sekarang kita masuk ke potensi sumber daya kemaritiman di Indonesia. Kalau berbicara maritim berarti berbicara mengenai laut dan pesisir. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki garis pantai paling panjang di dunia. Kalau kita lihat berdasarkan Globe, Indonesia merupakan salah satu negara berbasis kepulauan, di mana luas laut Indonesia itu mencapai 5,8 juta km persegi. Di samping itu, laut Indonesia itu kaya akan keanekaragaman hayati, di mana menyimpan kekayaan alam yang luar biasa. Sering kita dengarkan di berita itu ada penangkapan ikan ilegal. Itu membuktikan bahwa kita memang memiliki potensi laut yang cukup luar biasa. Di samping itu, potensi laut yang ada di Indonesia itu tidak hanya pada bidang perikanan saja, tetapi juga bahan tambang seperti minyak bumi, nikel, emas, pasir, biji besi, dan sebagainya yang ada di bawah permukaan laut. Kekayaan yang dapat dimanfaatkan dan sumber daya laut yang dapat dimanfaatkan selain itu adalah berupa terumbu karang dan mangrove. Potensi sumber daya kemaritiman yang berikut selain dari perikanan itu salah satunya adalah hutan mangrove. Kita tahu hutan mangrove ini sering disebut dengan nama lain sebagai hutan bakau. Hutan bakau yang kita tahu selama ini berfungsi sebagai salah satu fungsi yang paling diutamakan itulah fungsi ekonomis, di mana berfungsi sebagai tempat berwisata atau tempat berekreasi. Tetapi hutan mangrove juga mempunyai fungsi ekologis. Sebagai itu, salah satu diantaranya adalah sebagai tempat hidup daripada biota laut seperti ikan,
kepiting, dan berbagai jenis biota laut lain yang dapat hidup di sekitar perairan hutan mangrove atau hutan bakau. Kondisi hutan bakau di Indonesia ini cukup besar sebaran luasnya, tetapi akibat dari perilaku masyarakat yang tidak bertanggung jawab, banyak sebaran hutan bakau ini yang dieksploitasi atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan fungsinya, di mana masyarakat sekitar pantai atau sekitar pesisir itu menganggap bahwa kayu dari hasil hutan bakau ini lebih kuat atau lebih keras bila dijadikan sebagai salah satu bahan bangunan, dan juga dijadikan sebagai salah satu sumber arang dan dapat dijual, yang bisa menambah nilai ekonomi atau nilai finansial dari keluarga mereka. Tetapi di sisi lain ini membawa dampak negatif atau dampak buruk bagi masyarakat tersebut, di mana ini bisa menghilangkan salah satu fungsi ekologis dari hutan mangrove atau hutan bakau, di mana fungsi dari hutan mangrove atau hutan bakau adalah melindungi pantai itu sendiri dari ancaman abrasi pantai, dan juga bisa menghambat atau bisa menahan laju ketika terjadi peralihan musim, di mana biasanya di pesisir pantai itu terjadi gelombang besar, sehingga pemukiman atau perumahan penduduk itu bisa aman, terhindar dari potensi atau bahaya dari ancaman gelombang yang cukup tinggi. Di samping hutan mangrove, salah satu potensi sumber daya kemaritiman yang lain adalah terumbu karang. Kalau sering anak-anakku sekalian nonton di TV, kita lihat ada film yang seperti Finding Nemo dan sebagainya, itu kan film kartun yang salah satu karakternya adalah ikan. Ikan ini terbiasa hidup atau sering mencari makan di sekitar terumbu karang, karena salah satu fungsi ekologis dari terumbu karang itu adalah sebagai tempat hidup dari ikan-ikan kecil maupun biota-biota laut yang lain. Di samping itu, fungsi ekonomisnya itu bisa dijadikan sebagai titik atau spot penyelaman bagi para wisatawan, baik yang datang dari luar negeri ataupun wisatawan lokal yang minat atau hobinya lebih kepada menyelam atau melihat keindahan di bawah laut. Baik, mungkin itu saja materi refleksi dari saya atas hasil presentasi diskusi kelompok dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 4. Saya berharap dari hasil diskusi kelompok, walaupun kita tidak bertemu secara fisik ini, tetapi saya harapkan bisa banyak manfaat ataupun materi yang bisa dapat diambil oleh anak-anakku sekalian. Tidak lupa pula saya memberikan tugas supaya bisa menyiapkan sedikit catatan kecil atau resume dari materi yang sudah kita bahas pada pagi hari ini. Akhir kata, sebelum mengakhiri pertemuan pada pagi hari ini, jangan lupa saya memberikan tugas rumah ataupun PR yang dapat dikerjakan itu pada buku siswa halaman 150. Anda kerjakan soal esai dari nomor 1 sampai 5 akan dikumpulkan pada pertemuan berikut. Demikian materi kita pada pagi hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas perhatian. Kiranya apa yang kita bahas pada pagi hari ini bisa berbekas dan memberikan manfaat bagi kita semua. Akhir kata, sebelum kita tutup, mari sama-sama kita berdoa sebelum menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, selesai. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran dan semangat dari anak-anakku sekalian. Tidak lupa pula, jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan, memakai masker dalam beraktivitas di luar rumah. Tetap jaga kesehatan dan selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.